mereka kalau mau belajar sertifikat 3 dan sertifikat 4 aged care gratis. Contoh ya, ada satu teman saya dari Indo, dia pakai visa WHV dan sekarang udah menjadi koordinator atau level sudah menjadi bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sargento Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang sudah share video saya ke teman-teman yang lain, semoga video saya bisa memberi wawasan dan juga hiburan buat teman-teman yang lain yang sekiranya mau ke Australia. Kita akan bahas tentang aged care atau juga bisa disebut carer. Biasanya aged care dan carer yang lain itu disamakan, tapi ini sangat berbeda. Untuk lebih lanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Apabila teman-teman berkenan, bisa di-share juga video saya ke teman-teman yang lain. Kita akan bahas dan diskusi hari ini tentang aged care. Ya, teman-teman, saya akan bahas dulu apa itu aged care. Dan di sini aged care itu sangat dibutuhkan banget oleh pemerintah Australia. Jadi carer atau istilahnya aged care itu adalah istilahnya para pekerja yang membantu memberi asis atau memberi bantuan kepada para lanjut usia atau seperti orang para senior seperti itu ya, yang istilahnya membutuhkan untuk contohnya pergi ke dokter atau juga pergi ke mana itu istilahnya menemui keluarga yang ada di kota lain, atau istilahnya untuk ya istilahnya memberi asis lah atau memberi bantuan yang notabene mereka tidak bisa melakukan sendiri. Jadi sebagai pekerja, sebagai istilahnya support worker itu, di situ kita memberikan jasa kita kepada para senior tersebut atau para orang-orang yang sudah lanjut usia yang tidak bisa yang kita melakukan pekerjaannya yang tidak bisa mereka kerjakan. Jadi seperti itu. Contoh seumpama mereka driving ya, atau istilahnya mengemudi. Contoh seumpama jarak pandangnya itu kurang jelas. Jadi kita sebagai carer atau sebagai aged care itu kita membantu untuk sebagai istilahnya drivernya dia untuk istilahnya ya apa ya, memberikan jasa, nggak cuma jasa sebagai driver aja tapi juga jasa semuanya. Jadi kita istilahnya mengantarkan mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, contohnya seperti itu. Kalau seumpama dia pengen mengunjungi keluarga atau mengunjungi siapapun juga sama seperti itu ya. Itu adalah aged care. Jadi itu secara basic aja lah. Jadi di sini semua para senior, semua para istilahnya orang yang sudah kalau kita bilang itu sudah lanjut usia tapi mereka masih mau istilahnya beraktivitas, itu sangat didukung banget sama pemerintah sini. Jadi umur itu tidak menjadi masalah buat mereka. Kalaupun mereka tidak bisa melakukan hal yang satu dan lainnya itu, ya kenapa nggak kita bisa minta bantuan ke yang lain gitu. Kenapa kita nggak memperkerjakan yang lebih muda untuk membantu yang lebih tua, seperti itu ya. Itu gampangnya aja untuk dimengerti. Terus kita lanjut biaya. Berapa mas biayanya aged care gitu? Aged care di sini saya jelaskan, nanti saya cantumin screenshotnya ya. Pertama kita jangan ngomong tentang biaya dulu, kita ngomong tentang apakah aged care itu available untuk international student atau tidak. Jadi di sini sayangnya aged care sertifikat 3 dan 4 itu tidak available atau tidak terdapat di international students
course. Jadi para international student itu tidak bisa mengambil course ini kecuali kalau mereka itu sudah permanen resident, ya. Itu beda lagi. Jadi di sini sertifikat 3 dan sertifikat 4 untuk aged care itu tidak ada sayangnya buat international student. Jadi nanti saya kasih ini screenshotnya ini ya, buktinya. Ada pun kalau seumpama mereka yang sudah international student ke permanent resident atau istilahnya mereka sudah mendapatkan permanent resident, itu mereka kalau mau belajar sertifikat 3 dan sertifikat 4 aged care gratis, ya, entah di Darwin ataupun di Alice Spring atau di istilahnya di Palmerston atau mana, itu gratis. Mereka bakal didukung oleh pemerintah sini, pemerintah kota setempat untuk belajar lagi. Bahkan mereka bakal provide sampai sertifikat 2, sertifikat 2, 3, dan 4 seterusnya. Itu secara gratis. Jangan disia-siakan ya teman-teman yang sudah permanent resident untuk belajar aged care. Dan aged care ini sangat booming guys ya, termasuk salah satu pekerjaan yang sangat dibutuhkan di Australia pada waktu sekarang ini. Jadi saya sudah bahas tentang apa itu namanya, apa itu aged care, dan juga siapa aja yang eligible, terus siapa aja yang bisa mengambil jurusan ini, itu saya sudah bahas. Sekarang tentang biaya. Kalaupun seumpama international student tidak bisa mengambil ini secara gratis, itu gimana mas? Oke, ada satu jurusan yang ada ditawarkan oleh CDU, Charles Darwin University, itu namanya Diploma of Social Care. Nah, Diploma of Social Care itu nanti lulusan dari situ, itu teman-teman bisa apply pekerjaan aged care. Terus biaya mas, berapa mas biayanya? Kita ngomong biaya tentang satu unit. Satu unit itu adalah satu mata kuliah, ya. Satu mata kuliah itu harganya $3.229. Berapa itu mas? 3.229. Ya dikalikan aja sama 10 ribuan lah, ya. Dolar sekarang juga up and down, jadi beda-beda. Itu satu mata kuliah, satu unit. Lah, untuk international student, untuk mahasiswa internasional itu diwajibkan dan harus mengambil 4 mata kuliah dalam satu semester. Karena international student itu harus study full time, nggak boleh part time. Soalnya apa? Mereka harus selesai dalam jangka waktu visa yang ditentukan. Ya, seumpama mengambil 1 tahun, jebret, visanya juga pasti bakal dikasih 1 tahun. Nggak ada dong kalau seumpama kita punya study atau pengen study 1 tahun tapi visanya dikasih 2 tahun. Ya nggak mungkin seperti itu ya teman-teman, nggak mungkin. Terus 4 mata kuliah itu diharuskan oleh international student diambil 1 semester. Jadi dikalikan aja $3.229 dikali 4, itu 1 semester. Dan ini hanya 1 tahun saja. Jadi kalau teman-teman mau lanjut secara seumpama ya sudah selesai di level diploma, mau ke jenjang lebih bachelor degree, lebih tinggi lagi, atau istilahnya lebih untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi lah, ya kenapa enggak gitu loh. Contoh ya, ada satu teman saya dari Indo, dia pakai visa WHV, tahu nggak? Work and Holiday Visa dari Indonesia, tapi dia di sini waktu itu kena dampak dari COVID, jadi nggak bisa pulang, gitu loh. Jebret, akhirnya dia di sini sampai sekarang. Lah, visanya di renew terus, memakai visa COVID visa, gitu loh. Dan dia bakal kerja terus dan sampai habis masa visa COVID-nya itu, akhirnya dia malah dapat pekerjaan di sini, gitu loh. Di aged care di daerah NT sini, di daerah Australia bagian utara, dan sekarang udah menjadi koordinator atau level sudah menjadi bos. Bagus nggak seperti itu, ya kan? Sudah levelnya tinggi, tapi visanya work and holiday,
Nah, itu loh. Semuanya itu tergantung dari waktu juga, gitu kan. Jadi kalau seumpama teman-teman mau lanjut ke jenjang bachelor degree, boleh. Siapa tahu nanti lebih tinggi studinya, nanti pekerjaannya juga bakal duitnya lebih banyak, siapa tahu. Tapi perlu diingat ya teman-teman, teman saya waktu itu work and holiday, saya tanyain, loh bang, kalau seumpama udah selesai visa COVID ini, udah istilahnya expired, terus gimana? Nah itu juga mas, kalau seumpama udah selesai ya paling nggak saya harus pulang gitu. Kalau nggak pulang ya visa student gitu dia bilangnya. Jadi secara nggak langsung itu semua yang memakai work and holiday visa itu paling nggak mereka kalau pengen tinggal di Australia, pengen permanen, ya otomatis mereka pasti harus apply visa student gitu loh, dimana mereka bakal menghabiskan waktu lagi dan juga menghabiskan biaya lagi gitu loh. Tapi kalau seumpama sudah work and holiday visa, mereka sudah mendapatkan sangu istilahnya, atau mendapatkan tabungan gitu loh buat kuliah yang direncanakan di kedepannya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati juga untuk memilih visa di sini. Kalau seumpama pengen istilahnya oke, langsung saya pengen 5 tahun ke depan mendapatkan permanent resident. Saya nggak mau tua-tua, saya nggak mau menghabiskan waktu juga, dan saya pengen langsung gitu. Ya udah, langsung aja ambil visa student seperti itu ya. Jangan ngambil work and holiday visa. Meskipun work and holiday visa sangat bermanfaat untuk mendapatkan tabungan. Kita lanjut untuk batasan umur. Batasan umur untuk belajar aged care itu nggak ada teman-teman ya. Entah itu sudah umur 40 tahun, 50 tahun, kalau seumpama teman-teman pengen belajar lagi sertifikat 3, 4, atau sertifikat 2, itu terserah ya. Saya sudah menekankan bolak-balik, batasan umur di sini tidak ada ya. Sangat tidak ada batasan umurnya. Kecuali satu, teman-teman harus lebih dari 17 tahun atau 18 tahun. Dan ada yang juga pernah tanya, bisa nggak pakai belajar aged care ini pakai visa turis? Nah, sekarang gini aja ya, visa turis itu maksimal itu boleh cuma 3 bulan. Kalau seumpama pengen belajar teman-teman di Australia. Nah, aged care sendiri itu membutuhkan waktu paling nggak 12 bulan. Nah, dari sini make sense nggak? Masuk akal nggak teman-teman seperti itu? Ya, kalau seumpama emang pengennya belajar ya langsung aja ngambil visa student gitu loh. Jangan ngambil visa mengandalkan visa dari visa turis gitu loh. Jadi nggak bisa ya teman-teman, seperti itu ya. Untuk sementara itu saja. Semoga teman-teman bisa menangkap semuanya. Jadi WHV itu bisa kerja di sini, di aged care atau di segala manapun, sampai seperti teman saya, sampai dia mendapatkan level jabatan yang tinggi, itu bisa. Tapi seperti itu lagi, nanti setelah semuanya selesai, visa WHV-nya selesai, mereka pasti bertanya kepada diri mereka sendiri gitu loh, saya mau pulang ke Indo atau mau tinggal di sini gitu loh. Kalau semua pengen tinggal di sini, ya udah, saya paling nggak harus ngambil visa student untuk belajar lagi gitu. Tapi enaknya kalau sudah ngambil visa student pasti udah ada tabungannya. Nah kalau seumpama teman-teman pengen ngambil WHV, ya nggak apa-apa gitu loh. WHV dulu itu sangat dianjurkan untuk teman-teman yang belum ada tabungan ya, untuk membayar visa student atau membayar kuliah di sini. Jadi bisa WHV dulu di sini. Nah, kalau seumpama sudah selesai, baru lanjut ke visa student. Seperti itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga share video saya ke teman-teman yang lain. Semoga video saya memberi wawasan lagi, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.